Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Hari ini kita akan belajar aritmatika sosial. Adapun peta konsepnya yaitu yang pertama, dalam aritmatika sosial, harga pembelian dan harga penjualan. Nanti ada untung rugi ya. Yang kedua, ada diskon, rabat atau korting, biasanya dalam bentuk persen. Yang ketiga, perdagangan. Ada bruto, tara, dan neto. Dan yang terakhir, jasa keuangan. Dalam bentuk bunga tunggal dan pajak. Oke, masuk yang pertama yaitu untung dan rugi. Harga penawaran adalah harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yang sifatnya tidak tetap dan dapat berkurang. Penjual menginginkan pembeli melakukan penawaran dan pembeli biasanya menawar lebih rendah dari harga yang ditawarkan. Apabila harga yang diminta sudah tidak dapat ditawar lagi, maka harga itu sudah merupakan harga pas. Selanjutnya yaitu modal atau pokok. Banyaknya uang yang dikeluarkan oleh pedagang untuk menyediakan barang yang akan dijual kepada pembeli. Harga pembelian atau harga beli yaitu harga yang disepakati untuk membeli suatu barang, yakni sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli atau memperoleh suatu barang. Lanjut, harga penjualan atau harga jual. Sejumlah uang yang diterima sebagai pengganti dari barang yang dijual. Untung atau keuntungan atau laba. Keadaan yang terjadi apabila harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Sedangkan rugi, keadaan yang terjadi apabila harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian. Impas, keadaan pulang pokok atau kembali modal, yaitu keadaan di mana harga penjualan sama dengan harga pembelian. Oke. Persen atau persentase besarnya keuntungan atau kerugian dibandingkan harga beli atau pokok yang dinyatakan dalam bentuk per 100. Nah, ini ada rumus ya. Rumus untung yaitu harga jual dikurang harga beli. Sedangkan rugi, harga beli dikurang harga jual. Persentase untung yaitu untung dibagi harga beli dikali 100%. Sedangkan persentase rugi yaitu rugi dibagi harga beli dikali 100%. Dalam perdagangan standarnya 100% bersesuaian dengan harga pembelian. Contoh yang pertama. Sebuah baju dijual seharga 22.000, dengan harga jual tersebut pedagang telah mendapatkan untung 10%. Berapakah baju yang dibeli pedagang tersebut dari pemasok barang? Oke, kita selesaikan ya. Harga jualnya yaitu 22.000, untungnya 10%. Nah, yang ditanya yaitu harga beli. Kita misalkan X adalah 1 dikali X sama dengan 100% sebagai harga beli. Persentase keuntungannya 10%, maka harga jualnya 100% ditambah 10, sama dengan 110%. Persentase untung dikali harga beli sama dengan 22.000. Persentase untungnya yaitu 110% dikali X sama dengan 22.000. 110-nya kita rubah ya menjadi 110 per 100. Persennya kita rubah jadi 100 dikali X sama dengan 22.000. X sama dengan 22.000. Nah, pindah ruas jadi pembagian ya. 110 dibagi 100. Dalam pecahan itu tidak ada penyelesaian untuk pembagian, maka kita rubah jadi perkalian, di mana pembilangnya jadi penyebut, ya. Tadinya kan penyebutnya adalah 100, di bawah jadi di atas 100-nya jadi pembilang. Nah, pembilangnya jadi penyebut, 110-nya tadinya di atas jadi di bawah, jadi penyebut. Hasilnya adalah Rp20.000. Nah, contoh yang kedua. Karena pindah rumah, Budi menjual ayamnya seharga Rp42.000 dengan keadaan Budi mengalami kerugian 30%. Berapa rupiah harga ayam itu sewaktu Budi beli? Oke, kita selesaikan ya. Harga jualnya yaitu 42.000. Persentase ruginya 30%. Yang ditanya harga beli. Oke, kita misalkan harga beli itu X. Berarti persentase kerugian 100 dikurang 30. Jadinya 70% ya. Persentase rugi dikali harga beli sama dengan harga jual. 70% dikali X sama dengan 42.000. Berarti X sama dengan 42.000 dibagi 70%.
X sama dengan 42.000 dibagi 70/100 ya, dirubah ya persennya jadi per 100. X sama dengan 42.000 dikali, nah ini dibalik, 100 dibagi 70, hasilnya Rp60.000. Oke, lanjut, ada diskon, rabat, atau korting. Diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh beberapa toko yang menjual barang-barang dagangannya, terutama menjelang hari raya atau lebaran ya. Selain itu, diskon juga diberikan oleh agen penjual barang kepada pembeli yang membeli barangnya dalam jumlah besar atau biasa disebut grosir. Rabat atau diskon biasanya dinyatakan dalam persen atau per 100. Contoh, pada sepotong baju tertera harga di label Rp60.000, diskon yang diberikan 20%. Berapa harga yang harus dibayar oleh konsumen? Nah, yang diketahui yaitu harga jualnya Rp60.000, diskonnya 20%. Berarti diskon sama dengan 20% dikali harga jual ya. 20% dikali Rp60.000, Rp12.000. Nah, ini baru diskon ya. Nah, berapa sih yang harus dibayar? Berarti harga jualnya dikurang diskon, Rp60.000 dikurang Rp12.000, hasilnya Rp48.000. Atau bisa pakai cara lain ya, di sini ada 100% dikurang 20%, jadi 80% dikali harga yang tertera, berarti 80% dikali Rp60.000, hasilnya Rp48.000. Oke, lanjut. Contoh yang kedua, pemilik toko membeli buku dengan harga Rp20.000. Berapa rupiah toko harus memasang harga jika dengan memberikan diskon atau rabatnya 20%, toko masih untung Rp4.000. Nah, kita selesaikan yang diketahui yaitu harga beli Rp20.000, diskonnya 25%. Oke, harga yang diterima toko yaitu 100 dikurang 25, jadinya 75% ya. X sama dengan modal ditambah untungnya Rp4.000 ditambah diskonnya 25%. X sama dengan Rp20.000 ditambah Rp4.000 jadi Rp24.000 dikali 25/100 X ya. Itu 25%-nya diganti jadi 25/100. Nah, X dikurang. Nah, ini kenapa dikurang? Karena pindah ruas. Tadinya kan di kanan itu plus, pindah ruas ke kiri jadi min. 25/100 sama dengan 24.000. X itu adalah 1. Nah, satunya kita samakan penyebutnya 100, berarti 100/100 sama aja ya. 100 dibagi 100 adalah 1. Berarti 100 dikurang 25 yaitu 75% sama dengan 24.000. X sama dengan 24.000 pindah ruas 75/100. Nah, 24.000 dikali. Nah, tadi kan nggak ada ya dalam pecahan itu pembagian untuk menyelesaikannya maka harus dikali. Kita balik lagi, penyebutnya jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut, yaitu 24.000 dikali 100/75. Kita sederhanakan sama-sama bagi 25, 100 dibagi 25 itu 4, 75 dibagi 25 itu 3. Jadi 24.000 dikali 4 yaitu 96.000 dibagi 3, hasilnya 32.000. Oke, lanjut contoh yang ketiga. Andi membeli baju di toko dan ia membayar Rp32.000. Harga yang harus dia bayar ternyata sudah mendapatkan diskon 20%. Berapa sih harga yang tertera pada baju yang ia beli? Oke, contoh, diketahui harga jualnya Rp32.000, diskonnya 20%. Harga yang tertera yaitu 80/100 itu dari 100 dikurang 20% ya, jadi 80/100 X sama dengan 32.000. X sama dengan 32.000 dibagi 80/100. 32.000 dikali 100/80 ya, kita balik ya. 32.000 ini maaf dikali ya, ini bukan dibagi, 10/8 disederhanakan. Hasilnya jadinya 40.000. Oke, lanjut. Bruto, tara, dan neto. Bruto atau berat kotor ya, ini sebagai berat wadah, pembungkus, dan isinya. Sedangkan tara atau berat wadah ini bungkusannya saja. Dan neto itu berat bersih, berat isinya saja. Jadi misalnya kalau kamu beli ciki atau beli minuman, itu ada bungkusannya, ada isinya, ada yang isi dan bungkusannya, itu beratnya namanya bruto. Contoh yang pertama, seorang pedagang membeli beras sebanyak 3 karung. Tiap karung tertulis bruto 80 kg dengan tara 1,5%. Berapa kilo beras sebenarnya yang ada dalam setiap karung? Diketahui brutonya 3 karung, masing-masing 80 kilo ya. Taranya 1,5.
Nah, neto itu seperti rumus yang di atas ya. Bruto itu sama dengan neto tambah tara. Neto itu bruto dikurang tara, sedangkan tara bruto dikurang neto. Nah, yang ditanya neto berarti bruto dikurang tara. Brutonya 80 dikurang taranya 1,5 per 100 dikali 80. 80 dikurang 1,2 ya, ini dari 1,5 kali 80 per 100. Hasilnya 78,8 kg. Oke. Lanjut. Menabung di bank dalam bentuk deposito. Bank itu adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan. Jasa simpanan yaitu seseorang yang menabung di bank yang uangnya mendapatkan jasa dari bank. Sedangkan jasa pinjaman yaitu seseorang yang meminjam uang di bank. Dan bunga deposito yaitu uang jasa dari bank kepada penabung atau depositor yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposit. Nah, ini ada rumus ya. Rumus bunga per tahun yaitu B sama dengan X per 100 kali M itu modal. Sedangkan bunga per bulan yaitu B sama dengan 1/12 dikali X per 100 dikali modal. Bunga per Y bulan atau bunga sama dengan Y per 12 dikali X per 100 kali modal. Sedangkan bunga setelah dikenakan pajak atau PPh yaitu bunga sama dengan 100 dikurang pajak per 100 dikali Y per 12 dikali X per 100 kali modal. Contoh yang pertama. Misalkan pada tanggal 22 Agustus, seorang nasabah menyimpan uang di bank sebesar 2 juta dalam bentuk deposit. Bank menetapkan suku bunga 6% per tahun. Bunga yang ia ambil sebagai bagian dari penghasilan kita. Contoh yang pertama atau penyelesaiannya bunga per tahun, yaitu B sama dengan X per 100 kali modal. Berarti 6 per 100 dikali 2 juta, yaitu 120.000. Sedangkan bunga per bulan berarti bunga sama dengan 1/12 dikali X per 100 kali modal. 6% dikali 1/12 dikali 1/100 kali 2 juta. Berarti setengah dikali 2 juta yaitu 20.000 ya. Ini dari 1 dikali 2 juta dibagi 100 jadi 20.000. Berarti setengah dikali 20.000 hasilnya 10.000. Nah, bunga per triwulan. Nah, yang keempat bunga setelah dikenakan pajak atau PPh yaitu 100 dikurang P per 100 dikali Y per 12 dikali X per 100 kali modal. 100 dikurang 15 yaitu 85 per 100 dikali 3 kali 6 yaitu 18 per 12 kali 100.200 dikali 2 juta. 85 per 100 dikali 30.000 hasilnya 25.500. Nah, contoh yang kedua, misalkan kita menabung di bank 20 juta dalam bentuk deposit. Bunga suku bank per tahun ditetapkan sesuai tabel berikut. 1 bulannya yaitu 9%, 2 bulannya 9,2%, 3 bulannya 9,36%, 4 bulannya 9,4%, dan 5 bulannya 9,5%. Tentukan perhitungan besarnya bunga dalam rupiah yang akan diterima oleh penabung jika kepada bank itu kita minta perhitungan harga yang pertama bulanan, yang kedua 3 bulanan, yang ketiga jika penabung dikenakan pajak penghasilan 5%. Berapakah rupiah bunga bank yang akan diterima penabung pada setiap akhir periode bunga yang dimintanya? Sambil kita perhatikan tabelnya ya. Oke, kita selesaikan. Yang pertama, periode penarikan bunga bulanan. B sama dengan Y per 12 dikali X per 100 kali modal. 1/12 dikali 9 per 100 dikali 20 juta, hasilnya 150.000. Yang B, periode penarikan bunga 3 bulanan. Berarti bunga sama dengan Y per 12 dikali X per 100 kali modal. 3/12 dikali 9,36 per 100 dikali 20 juta, hasilnya 468. Bunga yang setelah dikenakan pajak atau PPh 15% berarti bunga sama dengan 100 dikurang P per 100 dikali Y per 12 dikali X per 100 kali modalnya 20 juta. 100 dikurang 15, 85 per 100, 1 kali 9 sama dengan 9, 12 kali 100, 1.200 dikali 2 juta. Hasilnya 127.500. Bunga setelah dikenakan pajak penghasilan atau PPh yaitu 100 dikurang 15 per 100, 85 per 100, dikali 3 kali 9,36,
dikali 12 per 100, 12 kali 100 dikali 20 juta. Hasilnya 397.800. Demikianlah pemaparan bahasan kita hari ini, yaitu tentang aritmatika sosial. Apabila kalian masih kurang paham, silakan disimak kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.